segitiga restitusi. Dengan waktu kami persilakan kepada Bapak Adi Supriyadi. Adapun sebentar, mohon maaf, adapun sebentar ketika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin dari penjelasan atau pemaparan kami ini ada yang mungkin mau dipertanyakan, mungkin nanti di penghujung setelah Bapak Adi memberikan materinya, melanjutkan materinya. Terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Adi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami memohon maaf atas segala pada hari ini kami menyita waktu Bapak Ibu dalam ruang diskusi ini. Izinkan kami memohon maaf dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di ruang meeting ini untuk bagaimana kita saling berbagi tentang budaya positif, bagaimana kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan juga tentang apa itu segitiga restitusi. Kalau biasanya ini Bapak Ibu di dalam situasi kelas selama ini biasanya adalah kita hadapi adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin belum terlalu familiar tentang apa itu segitiga restitusi, sehingga pada malam hari ini di dalam ruang virtual ini kami akan membagikan berbagi hal yang baik, praktik baik tentang apa itu segitiga restitusi, dan di awal pembukaan oleh Pak Muslimin tentang apa itu budaya positif sudah dipilah dan bahkan diberikan pertanyaan pemantik tentang yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana sebentar tentang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kami akan berbagi share tentang segitiga restitusi. Pak, tolong diberikan kesempatan Pak Muslimin untuk saya share screen. Langsung saja Pak, langsung lanjut. Iya. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Atau bagaimana kalau saya screen nanti? Ya, screen saja Pak. Nanti saya yang ini melanjutkan. Oke, siap. Iya, tabe Pak. Ya, saya akan melanjutkan tentang apa itu kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Tadi yang dibawakan oleh Pak Muslimin tentang budaya positif. Kali ini dieksplorasi konsep di pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, akan saya bahas selanjutnya. Dilanjut Pak. Next. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Ada tugas pernyataan siapa yang mengatakan. Tapi sebelumnya Pak, ke sebelumnya dulu Pak.
bahwa ada 5 posisi kontrol di dalam kita sebagai ada 5 posisi kontrol di sini. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Dalam hati kita ini akan berada di posisi mana sebenarnya? Apakah kita akan berada di posisi penghukum selama ini? Apakah kita di posisi pembuat rasa bersalah? Ataukah kita di posisi teman atau sebagai pemantau? Dan apakah kita berada di posisi manajer? Tidak terlalu kelihatan. Saya berpindah dulu. Bisakah saya men-screen, Pak? Coba di ini Pak Ustaz. Karena diberikan ini Pak, izin untuk men-screen. Karena tidak bisa saya baca, Pak. Kecil sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Saya melanjutkan tentang 5 posisi kontrol di sini. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu identitas gagal, menghindari hukuman, identifikasi berhasil sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan identitas berhasil sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Jadi dapat satu persatu jawaban tadi tentang apa yang disampaikan, apakah hukuman untuk mendisiplinkan itu baik, setuju atau tidak, ataukah apakah memberikan penghargaan itu sebenarnya adalah suatu hal yang baik atau tidak. Ternyata di sini bisa didapatkan jawabannya, bahwa ternyata tidak selamanya penghargaan itu adalah suatu hal yang baik dilakukan. Karena di sini sebagai guru, di posisi manakah kita sebenarnya? Apakah kita sebagai penghukum? Dengan contoh penghukum itu adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, bahkan dengan menggunakan kata-kata yang nada yang tinggi tanpa kita sadari. Guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu yang bisa diinikan jika sebagai penghukum. Hasilnya itu adalah anak bisa saja memberontak dan menyalahkan orang lain. Bahkan anak-anak untuk menghindari hal tersebut, dia akan melakukan segala hal seperti berbohong misalnya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kalau misalnya kita terlalu sering sebagai penghukum. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan tersebut. Bahkan yang paling berbahaya adalah ada timbul rasa dendam sebenarnya jika kita biarkan terus-menerus kita sebagai seorang penghukum. Kemudian selanjutnya di posisi selanjutnya itu pembuat rasa bersalah. Yang mana saja pembuat rasa bersalah itu, jika misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu demikian, seharusnya kamu melakukan ini. Ibu kecewa dengan kelakuan yang engkau lakukan pada hari ini. Nah, itu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya melakukan ini. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Jadi ini biasanya hal yang kita rasa sering kita lakukan tanpa kita sadari bahwa kita di posisi pembuat rasa bersalah. Maka murid mungkin akan mengatakan, maafkan saya ibu. Dampak pada murid itu akan merasa rendah diri. Kemudian di posisi teman, siapakah di posisi teman ini? Kalau misalnya seorang guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu atau bapak pernah bantu. Hasilnya murid akan ketergantungan dengan hal-hal tersebut.
Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau teman saya tanya begitu. Kemudian dampak pada murid lemah. Murid akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian kita, misalnya seorang guru merasa di posisi pemantau. Guru akan berkata, mungkin akan menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya, menyesuaikan diri dan diawasi, letakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas, kemudian berapa banyak yang saya harus peroleh. Nah, kemudian dampaknya itu adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian di posisi kelima, menghargai diri sendiri. Tentang di sini adalah posisi manajer. Misalnya kita sebagai seorang guru menempatkan diri sebagai manajer, maka hal-hal yang tadi yang kita di posisi kelima di antara 1, 2, 3 dan keempat itu, maka di posisi manajer seharusnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan itu, kenapa engkau melakukan hal itu? Tahukah kamu apa kesepakatan kelas kita? Apakah keyakinan kelas yang telah kita lakukan, yang telah kita sepakati? Jadi di situ seorang manajer akan melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui akar penyebabnya. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini jika hal tersebut sudah dipertanyakan. Kemudian akan hasilnya itu akan menguatkan pribadi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kaitannya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi hasilnya, jadi di sini jika budaya positif ini kita terapkan di 5 posisi kontrol, maka penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu bisa kita nanti akan kita dapatkan di slide berikutnya. Saya lanjutkan slide berikutnya itu tugas pertanyaan. Tugas pernyataan-pernyataan. Pernyataan di sini ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Ini kata-kata yang biasa kita sering mungkin saya lakukan, ataukah mungkin ada beberapa teman yang pernah melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, demi orang tua, demi ini. Nah, di situ merasa kita posisi di teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ternyata posisi misalnya stiker bintang ini adalah bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan misalnya diberikan sesuatu. Nah, ternyata posisinya itu adalah masih di posisi pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ternyata di sini setelah sudah diketahui akar permasalahannya, bagaimana memvalidasinya, ternyata di sini bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Ternyata di sini adalah bagaimana guru itu bisa membuat nyaman muridnya yang tadi memiliki suatu persoalan atau suatu masalah. Jadi dicarikan solusi. Jadi guru memberikan solusi bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan. Kemudian yang terakhir, mungkin kamu selalu yang paling terakhir. Misalnya kamu selalu paling terakhir mengumpulkan tugas. Ternyata di kata-kata itu bisa saja menjadi sebagai penghukum, teman-teman sekalian. Jadi selanjutnya di sini ada nilai-nilai peraturan pemantau konsekuensi dan hadiah dan nilai manajer untuk memperbaikinya. Jadi ada beberapa hal yang bisa bahwa peraturan pemantau konsekuensi dan pemberian hadiah itu bisa diperbaiki
melalui nilai-nilai manajer. Kemudian kalau di sini, kalau kamu tidak, saya akan diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Ternyata konsekuensi ini dampaknya memang tidak sama dengan hukuman. Konsekuensi ini dampaknya bisa lebih ringan, bisa jangka waktunya yang didapatkan itu pendek. Tetapi jika dilakukan dengan manajer, metode nilai-nilai manajer ini lebih kepada segitiga restitusi. Di sini akan mendapatkan bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan. Contoh, apakah kamu yakini bisa menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi? Di sini bisa didapatkan keyakinan itu jika masing-masing antara si pembuat yang misalnya siswa yang membuat merasa bermasalah diselesaikan dengan metode restitusi, atau kita sebagai seorang manajer. Jadi bisa diinikan bahwa tidak selamanya ternyata posisi menghukum itu bisa mendisiplinkan siswa. Jadi ini bisa kita dapatkan. Kemudian selanjutnya ya ini apa itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada sebuah kayak segitiga. Segitiga misalnya ada suatu permasalahan, contoh misalnya ada peraturan yang telah kita tetapkan di sekolah, tata tertib tatib. Misalnya satu, harus ke sekolah itu minimal jam 7.00 karena pembelajaran jam 7.15 dimulai. Jadi siswa dan guru harus hadir sebelum jam 7.15 atau minimal jam 7.00. Yang itu kesepakatan kita. Kemudian kesepakatan yang lain adalah jika ke sekolah harus memakai sepatu warna hitam. Nah, itu memang istilahnya suatu peraturan yang telah ditetapkan misalnya. Tetapi ada siswa yang terlambat, sudah terlambat, tetapi memakai pula sepatu yang berwarna lain selain daripada warna hitam. Nah, bagaimana cara menyelesaikan itu? Mungkin bisa saja kita melarang untuk masuk kelas. Apakah itu suatu konsekuensi, ataukah adilkah dengan peraturan yang telah kita tetapkan buat siswa tersebut? Karena siswa ini telah, satu, sudah terlambat, kedua adalah menyalahi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi bagaimana mensiasatinya itu, kita bisa melihat bagaimana penyelesaian segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah satu, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, dan kemudian terakhir memvalidasi kebutuhan. Bisa saja terbalik, bisa saja validasi kebutuhan, bisa menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nilai-nilai apa yang disepakati di dalam menanyakan keyakinan itu? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu tentu punya, kalau misalnya divalidasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu memakai sepatu selain warna hitam? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalnya? Apakah misalnya kalau misalnya siswa tersebut dia sudah mendapatkan alasan bahwa rumah saya jauh. Jika saya kembali, saya tidak mungkin bisa masuk kelas lagi karena rumah saya jauh. Saya tadi diantar oleh bapak saya. Saya terburu-buru, Pak. Bangunnya terlambat. Kemudian saya sudah karena terburu-buru, saya salah mengambil sepatu misalnya. Itu. Jadi kemudian diselesaikanlah, ditanyakan nilai apa yang telah kita sepakati, apa kesepakatan kita benar apa tidak, kemudian menstabilkan identitas itu. Misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya contoh, saya sebagai guru, misalnya guru piket, saya bertanya bahwa sebenarnya hal yang kamu lakukan itu dulu waktu saya sekolah seperti itu juga. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Saya juga pernah terlambat. Kemudian saya juga pernah memakai sepatu yang bukan berwarna hitam. Nah, kemudian
Setiap orang pernah melakukan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu istilahnya bagaimana supaya anak ini tidak tegang. Kita menstabilkan suasana dulu. Kemudian setelah itu adalah bisa saja kita memvalidasi kebutuhan. Misalnya jika kamu melakukan hal ini pada hari ini, apakah kamu ingin merubahnya besok? Apakah kamu ingin tidak terlambat lagi? Jika siswa tersebut menyatakan, iya Pak, mohon maaf, saya mohon maaf karena mengakui kesalahannya, saya telat karena telat bangun, kemudian karena terburu-buru saya salah mengambil sepatu tadi. Kemudian saya berjanji Pak tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya berjanji akan bangun lebih tepat waktu. Jadi inilah segitiga restitusi yang bisa salah satu contoh kasus saya angkat tadi. Jadi segitiga restitusi ini meyakinkan kita bagaimana tidak hanya kita sebagai penghukum langsung menghukum anak tersebut, misalnya kamu push up karena kamu salah sudah terlambat. Kamu membersihkan WC misalnya. Ternyata itu bukan hal yang ternyata bisa mendisiplinkan siswa kita. Kemudian bagaimana cara menstabilkan ini? Saya tadi mengambil contoh, tapi saya ternyata ada yang ininya bahwa untuk membuat anak merasa anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan ini keadaan. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan kebebasan, kasih sayang, dan rasa yang diterima, kesenangan, ataukah untuk bertahan hidup. Guru akan berkata di validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain, yang baru, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus, misalnya harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seharusnya guru berkata di segitiga restitusi itu adalah apa nilai yang kita percaya di kelas kita, di sekolah kita. Nilai-nilai ini adalah nilai kebajikan yang telah disepakati. Misalnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Kemudian selanjutnya yang itu adalah ada di sini intervensi 30. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara komparatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer di sini. Jadi sikap kita seharusnya sebagai guru itu adalah bisa di posisi teman, bisa saja kita sebagai pemantau, tapi lebih bagus adalah kita berada di posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini adalah bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi dalam hal-hal menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Bahkan bisa saja di lingkungan rumah kita sendiri.
Di sini beberapa contoh pertanyaan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, di sini, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ataukah apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai atau tidak? Atau oke? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, ini banyak hal yang harusnya kita sebagai posisi manajer mempertanyakan. Sepertinya kamu punya masalah apa? Apakah saya bisa membantu? Nah, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi ini hal-hal yang bisa kita pertanyakan dalam hal kita sebagai seorang pemantau atau seorang manajer. Jadi di sini bisa kita melihat beberapa hal pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita pertanyakan kepada peserta atau murid-murid kita yang memiliki permasalahan. Bahkan kepada teman-teman guru bisa kita saling berbagi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan misalnya yang dihadapi di kelas yang telah dia ajarkan. Kemudian di sini ada disiplin positif teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Di sini teori kontrol ini saling terhubung satu sama lain. Kita melihat tanda panah yang misalnya sampai pada slide terakhir itu tentang apa itu teori motivasi dan apa itu 5 posisi kontrol dan tentang kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi keterkaitan satu sama lain. Dari yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, diri Anda. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ternyata terhubung di sini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuan itu adalah ada ke teori motivasi. Teori motivasi ini terhubung untuk menghindari hukuman. Jadi ternyata ada satu hal tentang kedisiplinan itu adalah bagaimana menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi ternyata dari ekstrinsip. Kemudian yang ke bawah itu adalah motivasi intrinsik terhubung dengan untuk menghargai diri sendiri. Nah, kemudian model selanjutnya yang di sini adalah ada model berpikir menang-menang, bagaimana menang-menang, kolaborasi dan konsensus dan menciptakan pilihan baru. Ini terhubung ke 5 posisi kontrol. Kemudian 5 posisi kontrol itu dibagi menjadi 5, yaitu jika kita ingin merasa di posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu adalah akan tercipta ke bagaimana untuk menghindari hukuman. Jadi ini penghukum dan pembuat rasa bersalah. Hasilnya ternyata berasal dari luar, dan yang posisi ke kontrol berikutnya itu adalah di sebagai posisi teman dan sebagai yang kedua itu adalah pemantau atau posisi keempat. Kemudian itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Ternyata untuk mendapatkan imbalan itu, jika kita terjemahkan mendapatkan imbalan ini adalah mungkin semacam hadiah-hadiah. Jadi misalnya jika ingin melakukan pekerjaan, Bapak akan memberikan hadiah atau Ibu akan memberikan hadiah jika
kamu berhasil melakukan tugas. Jadi ternyata itu bukanlah posisi terbaik sebenarnya. Misalnya jika ternyata di situ bukanlah posisi yang seharusnya sebagai seorang manajer. Ternyata ada kecenderungan jika terus-menerus mendapatkan seseorang ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan, justru akan melemahkan motivasi nantinya. Nah, di situ akan melemahkan motivasi. Kemudian posisinya ternyata masih di posisi motivasi extrinsic atau masih motivasi berasal dari luar, belumlah berasal dari dirinya sendiri. Tidak terhubung sampai yang didapatkan di posisi kontrol yang terbaik itu adalah di posisi manajer. Jadi di manajer ini adalah terhubung untuk menghargai diri sendiri, motivasi, kemudian sampai ke makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita berdasarkan nilai-nilai yang kita nyata ke posisi manajer ini juga adalah langsung terhubung di sini adalah bagaimana menyelesaikan suatu persoalan itu adalah di posisi segitiga restitusi. Posisi manajer ini adalah bisa menghindarkan diri sebagai hukuman atau konsekuensi. Segitiga restitusi ini terhubung ke yang tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini terhubung lagi adalah bagaimana menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi ini terhubung lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang telah ada 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bagaimana manusia bertahan hidup, bagaimana tentang penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kesenangan, kebebasan. Itu freedom, merdeka istilahnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang sempat slide terakhir. Jadi slide terakhir ini adalah tentang refleksi. Refleksi di sini adalah yang tentang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Nah, yang saya dapatkan pada modul ajar ini, apakah saya masih berada di posisi sebagai seorang penghukum? Apakah saya masih berada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah? Ataukah saya berada di posisi teman? Ataukah saya berada di posisi pemantau? Ataukah saya ingin berada di posisi seorang manajer? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khusus mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Apakah saya pada saat ini masih berada di posisi sebagai seorang teman, ataukah masih berada di posisi sebagai seorang pemantau, ataukah saya sebenarnya ini sudah berada di posisi seorang manajer. Kemudian refleksi berikutnya itu saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi seperti misalnya 5 posisi kontrol. Contohnya tadi sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah pemantau, ataukah saya ingin menjadi seorang manajer. Itu yang telah saya sampaikan pada malam hari ini dan Pak Ustaz Muslimin. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa dipertanyakan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu.
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih terlihat share-nya? Masih terlihat, Pak. Masih. Ada yang ingin bertanya, teman-teman, tentang apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, tentang segitiga restitusi. Jadi yang ingin sebenarnya ingin sekali kita bahas bagaimana mengenal segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi inilah Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Barulah kami sendiri mendapatkan ini setelah kami mempelajari modul ini dan telah baru mengetahui tentang apa sih segitiga restitusi ini selama kami ini belajar di CGP di modul 1.4 dan makanya hari ini setelah mempelajari segitiga restitusi ini, semoga kami secara pribadi bisa memperbaiki diri sendiri, khususnya diri saya sendiri, kemudian bisa diaplikasikan kepada siswa atau murid kita di kelas nantinya. Jadi bagaimana tentang memvalidasi kebutuhan itu seperti apa penanganannya, kemudian setelah memvalidasi kebutuhan tidak langsung menjustis, kamu memang seperti itu, kamu memang seharusnya seperti itu, tetapi kita harus menanyakan dulu tentang keyakinan apa yang bisa didapatkan dengan menanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya ada yang telah kita sepakati, aturan-aturan sekolah yang telah kita sepakati, yang aturan sekolah ini bisa kita buat dengan membuat peraturan kelas, dengan membuat keyakinan kelas dengan murid kita, misalnya sebelum pembelajaran apa saja yang harus kita sepakati. Misalnya satu contoh, jika ingin keluar kelas, kita istilahnya jika ingin keluar kelas harus meminta izin misalnya. Nah, jadi itu yang ini. Kemudian setelah itu bagaimana menstabilkan identitas. Ataukah jika ada pertanyaan selanjutnya bisa di kolom chat, karena siapa tahu teman-teman sudah malam ini banyak hal yang ingin kami sampaikan. Silakan Bu. Ya Ibu Dani, silakan Bu Dani. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya pada webinar malam hari ini. Saya secara pribadi amat sangat mengapresiasi teman-teman bapak-bapak dari CGP Angkatan 9 ini terkait dengan materi budaya positif itu sendiri. Saya rasa memang penting untuk disampaikan ataupun dipahamkan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah agar kita dapat saling berkolaborasi untuk saling bekerja sama bagaimana menciptakan kemudian setelah tercipta budaya positif ini bagaimana kita melestarikan, dalam artian bagaimana kita saling bisa menjaga hal-hal positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Begitupun dengan kita sebagai guru, saya secara pribadi maupun teman-teman juga mungkin yang ada di sekolah, bahwa posisi kita di sekolah bukan hanya sebagai penghukum, tidak lagi sebagai penghukum, tetapi sudah harus mengupgrade diri untuk bisa mencapai titik sebagai seorang manajer. Jadi guru di sini bukan lagi sebagai pemberi hukuman, di mana anak-anak juga atau siswa kita akan merasa
hormat dengan kita karena takut seperti itu, ataupun melakukan sesuatu yang kita perintahkan atas dasar paksaan. Tetapi penting untuk kita melakukan restitusi kepada siswa ataupun terhadap masalah yang mereka hadapi. Itu saja mungkin penguatan dari saya, Pak. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi teman-teman dari Angkatan 9 ini. Semoga kita bisa saling melengkapi, berkolaborasi, terlebih mungkin di sekolah kita sudah sebenarnya budaya positif ini sudah terlaksana seperti itu. Banyak hal budaya positif di sekolah yang seperti sholat duha secara berjamaah itu kan sudah dilakukan pula seperti itu. Kemudian mungkin kalau saya secara pribadi dari sisi penghukum itu sepertinya kita sebagai guru harus menyadari bahwa posisi kita jangan sampai hari ini kita hanya sebagai penghukum, tetapi kita penting untuk menjadi fasilitator dan manajer seperti itu. Sekian mungkin dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi dari Ibu Sri Ramadhani bahwa benar di sekolah kita sudah beberapa budaya positif yang telah kita lakukan. Budaya positif sekarang yang telah kita lakukan tambahan itu adalah satu contoh adalah memberikan ruang bagi murid kita untuk mengekspresikan diri misalnya di dalam bentuk seni. Jadi itu adalah satu budaya positif yang bisa kita tambahkan kepada teman-teman. Kemudian bisa saja nanti semoga pertemuan berikutnya teman-teman bisa lebih lengkap. Jadi nanti setelah ini kita akan bertemu kembali di ruang sesungguhnya. Kemudian kita berikan penguatan tentang budaya positif yang telah kita lakukan dan saling berbagi ilmu, karena di sekolah kita sudah beberapa teman yang sudah lebih dahulu guru gerak, ada sampai pengajar praktik. Jadi ini hal yang sangat luar biasa dari teman-teman yang kami dapatkan, bahwa ternyata guru itu jadi Ibu Ismawati dan Ibu Sri Ramadhani ini telah menggerakkan, jadi berhasil menggerakkan kami untuk menjadi guru penggerak. Jadi dengan Pak Muslimin, saya lihat bahwa ternyata selama ini kami di sekolah itu berada di posisi mana sih sebenarnya? Sebagai penghukum ataukah bahkan sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kadang bisa saja ternyata hukuman ini bisa bukannya mendisiplinkan murid, ternyata justru membuat bisa saja membuat dendam murid-murid kita kepada diri kita sendiri. Jadi ini adalah suatu hal yang pembelajaran tentang budaya positif ini yang perlu kita gali, dan berada di posisi manakah kita menempatkan diri kita, apakah hanya sebagai penghukum saja, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah nantinya kita merasa di posisi sebagai seorang manajer. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa bagaimana mengontrol emosional ini yang bagaimana merubah mindset kita selama ini, sehingga proses pembelajaran, karakter pembelajaran itu benar-benar kita sebagai guru ini bisa menteladani adalah Bapak pendidikan kita itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi penguatan yang sangat luar biasa dari Bu Dani, kami apresiasi dan ucapkan terima kasih atas segala bimbingan dari teman-teman selama pendidikan kami ini. Kami sudah sepertiga jalan kami ini, semoga kami tetap diberikan kesehatan dan semangat
untuk bisa menyelesaikan program guru penggerak ini sehingga bisa berbagi praktik baik kepada teman-teman sehingga bisa juga menggerakkan teman-teman yang lainnya. Itu hal yang hal yang ada di dalam hati kami selama ini. Jadi terima kasih karena ternyata Pak Ustaz Muslimin sudah mengatakan bahwa sudah hampir lowbat laptopnya. Kemudian karena kita tidak berbayar ya jadi seperti inilah keluar masuk. Jadi ini apresiasi juga dari teman-teman bahwa ternyata di grup penggerak banyak hal yang bisa didapatkan, banyak hal yang bisa kita gali ilmu, apalagi menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Terima kasih atas apresiasi dari Gus Ramadhani. Apakah dari Pak Akbar dan Pak Andias Riono ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, maaf karena sudah jam 10, Pak. Bagaimana Pak Muslimin? Iya, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih banyak tak terhingga dan tak terbatas kepada teman-teman yang sempat atau menyempatkan dirinya pada malam hari ini, walaupun malam ini malam yang tempatnya kita beristirahat, namun Bapak Ibu mau menyisihkan waktunya untuk kegiatan kami ini. Terima kasih, kembali kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami yang membuat Bapak Ibu tersinggung. Itu datangnya dari kami pribadi, karena kita sebagai manusia adalah mahalul khata'i wan nisyan. Al-insanu al-mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan penuh dengan kekeliruan. Baiklah, tadi saya buka dengan pantun. Sekarang saya akan tutup juga dengan pantun, yaitu bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Burung irian cendrawasih, anak monyet sakit gigi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan pantun. Duduk sendiri di Taman Kartini, menanti dirinya sejak kemarin. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin. Apa kabar semua Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Baik. Sudah makan malam semuanya ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Bentar lagi kalau tengah malam. Baik, saya kasih pantun kedua. Kaki luka di saat malam karena jatuh di tepi kolam. Webinar dibuka dengan salam. Semoga manfaatnya sampai ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan yang kami cintai dan yang kami banggakan pula. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersua, bertatap muka di dunia maya. Semoga dengan kehadiran kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan
senantiasa diberikan kesehatan semuanya di kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi panutan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, acara webinar pada malam ini yaitu terkait tentang pemaparan aksi nyata kami pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, izinkan kami untuk men-screen layar. Men-share ya. Baik Bapak Ibu, apakah layar di laptop tak masing-masing sudah terlihat jelas ya? Sudah, mantap. Tos. Mohon maaf sebelumnya saya lupa, Tabe, untuk mengisi absen kami persilahkan di ruang chat diisi absennya yang hadir. Ada contohnya yang saya kirim tadi di chat. Baik Bapak Ibu, tapi terlihat jelaskah di tak semua? Di layar tak masing-masing? Siap, terlihat. Ini modul 1.4 budaya positif yang akan kami jelaskan atau yang akan kami paparkan. Saya di sini bersama dengan saya sendiri atas nama Muslimin, bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Adi Supriyadi. Kebetulan kami bersama-sama mengikuti calon guru penggerak Angkatan 9. Jadi kami bersama-sama di dalam ruangan ini untuk membahas materi tentang modul 1.4 ini, yaitu yang bertemakan budaya positif. Selanjutnya, untuk pertama yang akan memberikan materi ada dua, yaitu saya sendiri dengan Bapak Adi Supriyadi, Bapak Kepala Sekolah kami. Yang akan kita bahas, ini agenda yang akan kita bahas. Yang pertama pembukaan. Nah, sebelum kami membahas pemaparan atau aksi nyata, izinkan kami untuk membuat keyakinan kelas dulu, agar tertib kita punya acara, kita punya kegiatan. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menuliskan di chat room aturan-aturan kesepakatan apa yang akan kita bahas sebentar sampai selesai agar terarah kegiatan kita ini. Silakan di chat roomnya kita atur aturan yang akan kita jalankan pada kegiatan ini. Contoh keyakinan kelas seperti misalnya angkat tangan dulu sebelum bicara, atau ucapkan salam, atau kalau ada yang berbicara tolong satu-satu misalnya. Dan nanti akan kita bacakan hasil daripada
chat Bapak Ibu di chat roomnya masing-masing ya, atau bagaimana, atau dilanjut saja, bagaimana Pak Adi? Lanjut saja Pak, karena saya tidak bisa gunakan tombol chat room, tidak bisa mengetik. Oh iya iya, iya. Oke, terkendala di. Oke. Jadi kesepakatannya diperhatikan saja, iya. Oke, siap-siap Pak. Terima kasih banyak. Kesepakatannya contoh misalnya mengangkat tangan, ya mengangkat tangan jika ingin bertanya, mengaktifkan kamera, itu bisa kesepakatan yang secara bersama-sama kita. Siap-siap. Baik, lanjut saja. Karena ada beberapa teman atau Bapak Ibu yang terkendala dengan chat roomnya. Agenda yang akan kita paparkan pada malam hari ini di kegiatan ini adalah pertama pembukaan, sudah dibuka, sudah sebentar berlangsung. Kemudian kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Selanjutnya pemahaman inti dan eksplorasi konsep serta ada nanti refleksi. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada apa? Sebelum kita memasuki kegiatan kita, di sini kita diminta untuk tenangkan hati dan pikiran. Hati dan pikiran berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar virtual ini. Oke, terima kasih. Pertanyaan pemantik. Mohon direspon ya Bapak Ibu. Ini setuju atau tidak setuju. Nah ini hukuman nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apa Bapak setuju atau tidak? Kalau misalnya setuju, kita ada tombol reaksi yang ada di layar Bapak Ibu, atau bisa di kolom chat, atau bisa di kolom chat. Ada yang tidak setuju, bisa di kolom chat atau di reaksi. Tidak setuju. Kemudian yang kedua, sebentar saya mintai alasannya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak setuju? Kalau setuju, kenapa setuju? Baik, selanjutnya nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Di poin nomor 2 ini. Silakan di respon di kolom chat. Nah, selanjutnya nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak dengan pertanyaan ini? Dengan pernyataan ini? Ada tidak yakin, ada tidak setuju. Ya baik. Untuk mengetahui jawaban yang pasti, kita akan mempelajari nanti. Tapi untuk alasan-alasan yang Bapak Ibu berikan, setuju atau tidak, saya minta kepada Bapak, mohon maaf, Bapak Adi. Nomor 1.1 tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Bapak di sini mengatakan tidak setuju. Apa alasannya? Singkat saja. Atau bisa di kolom chat. Nomor 3 setuju. Oke, langsung ke Pak Akbar. Pak Akbar di nomor 3 ini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Alasannya Pak Akbar setuju. Alasannya kemarin saya coba memberikan penghargaan seperti memberikan buku di kelas yang nilainya tertinggi. Saya lihat yang lain bersemangat lagi untuk bagaimana bisa juga mendapatkan penghargaan tersebut. Seperti itu, Pak Ustaz. Oke, terima kasih atas alasannya. Iya. Untuk lebih jelasnya sebentar kita akan jelaskan di penjelasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kalau sudah tidak ada, kita pindah ke pembelajaran pertama, yaitu pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tapi Bapak Ibu jelas gambar yang ada di layar tak masing-masing, tampilan ini, tampilan layarnya. Ada di sini tampilan tangan yang sedang digenggam. Jelas itu Bapak Ibu terlihat? Bisa Jelas Pak, jelas. Bisa direspon Jelas. lewat reaksi atau dengan di sini apa maksudnya kegiatan kepalan tangan? Nah, di sini ada penjelasannya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Terus teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan teman Anda tadi ini saya ulangi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu, ketika teman Anda membujuk untuk dibukakan tadi tulisan yang ada di kepalan tangan Anda, bagaimana caranya agar Anda itu bisa terbujuk dengan rayuannya, bahkan kalau misalnya Anda tidak terbujuk, tidak terpengaruh, bahkan teman Anda bisa mengancam atau menghardik, kira-kira kepalan yang ada di tangan Anda itu, ketika misalnya teman Anda tadinya membujuk tidak terpengaruh, ketika mengancam, kira-kira kepalan yang Bapak Ibu kepal itu, yang dianggap Bapak Ibu itu adalah hal yang berharga, kira-kira Bapak terpengaruh atau tidak? Apa yang terjadi? Nah, ini tidak usah dijawab ya, karena ada langsung jawabannya. Nah, di sini apa yang terjadi
Jadi sebenarnya untuk memutuskan suatu keputusan itu adalah tergantung pada diri kita. Kita sendiri yang membuat keputusan itu, artinya diri kita sendiri yang membuat bagaimana kita bisa memberikan kepada seseorang sesuatu, apakah kita dengan dibujuk atau bahkan mungkin diancam. Di sini ini ilustrasi paradigma teori kontrol, yaitu guru mengontrol murid. Ibarat, jadi di dalam perkataan atau pernyataan Ki Hajar Dewantara itu, ilusi guru mengontrol murid adalah seperti pendidik itu atau guru itu tidak bisa memaksa, hanya bisa mengontrol, ya, atau mengarahkan sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu hanya mengarahkan, membimbing, menuntun murid untuk sesuai dengan kodratnya si murid. Kemudian selanjutnya di sini terkait dengan disiplin. Terkait dengan disiplin, makna disiplin mungkin kita semua tahu tentang kata-kata disiplin. Namun di modul ini dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kecenderungan umum. Kecenderungan umum yang kita ketahui bersama, yaitu ketika ada kata-kata disiplin, bisa saja itu membuat seseorang ketika mendengar kata-kata disiplin, bisa membuat seseorang itu tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi nanti kata-kata disiplin akan lebih dijelaskan kembali di sini. Di sini di dalam modul 1.4 ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perubahan atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Beliau mengatakan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila kalau di dalam pendidikan. Nah, kemudian elemen-elemen yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila 6 yang kita ketahui bersama. Yang pertama tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tidak bisa dihilangkan. Nah, setiap unsur ketika kita menyusun sesuatu, mesti yang dikedepankan adalah ketuhanan atau ketauhidan. Seperti di Pancasila. Pancasila urutan pertama itu mesti ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, eksplorasi konsep.
Ini kita pindah ke pembelajaran kedua. Tapi Bapak Ibu, apa jelas suara saya terdengar? Mohon maaf. Ya, jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, ini mulai akan kita jelaskan tadi, alasan-alasan yang di awal tadi, pertanyaan pemantik. Pertama, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Maksudnya motivasi dari luar, bukan dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Selanjutnya yang kita harapkan adalah untuk penghargaan diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini tujuan disiplin positif adalah motivasi internal yang ada pada diri kita. Tadi di kepalan tangan itu yang pertama, tidak ada yang bisa merubah diri kita. Biar kita diancam, biar kita dibujuk, dirayu, bagaimanapun orang membuat kita untuk bisa terpengaruh, kunci utamanya adalah diri kita sendiri. Jadi musuh terbesar sebenarnya yang kita hadapi bukan orang yang iri kepada kita, bukan orang yang musuh kita, akan tetapi musuh terbesar yang kita hadapi setiap saat itu adalah diri kita sendiri. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan, tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, cakap untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, selanjutnya, di sini hukuman dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Ada faktor ketergantungan ketika kita memberikan penghargaan atau ketika kita memberikan hukuman. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di ini ya menurut Alfikon. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ketika kita memberikan penghargaan atau memberi hukuman. Kemudian penghargaan menghukum. Ada juga penghargaan menghukum. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Maksudnya ketika kita mau memberikan apresiasi atau penghargaan, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Maksudnya kita berikan pengakuan kepada siswa kita secara khusus. Selanjutnya, beri pengakuan secara pribadi. Tidak mesti diketahui oleh teman-temannya. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Jangan misalnya hari ini kita beri
pengakuan, besok tidak. Nah, selanjutnya fokus pada proses. Nah, begitu. Itu bentuk program pengakuan kepada siswa kita atau kepada murid kita. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, contoh pembuka, kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya di mana? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, selanjutnya saya menghargai. Kemudian terima kasih untuk. Nah, di sini nilai kebajikannya adalah kepedulian dan rasa tanggung jawab. Saya singkat-singkat saja karena Bapak Ibu mungkin paham tentang ini. Di sini saya mau memberikan pertanyaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini Bapak Ibu, mohon responnya. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, seperti di kelas kita yang terjadi, biasa siswa itu curhat. Kenapa? Disuruh mencatat, saya belanja di sini. Saya harus belanja di sini. Itu mungkin bahkan berlembar-lembar bukunya. Apakah kira-kira sama dengan ini? Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya, silahkan Ibu Sri. Iya, hukuman. Hukuman. Oke, baik. Iya. Sebentar kita lihat, Bu. Terima kasih jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa kira-kira? Apakah hukuman atau konsekuensi? Bisa di kolom chat. Ada yang mengatakan hukuman. Oke, selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Atau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi ya. Nanti kita lihat jawabannya. Nah, bisa di kolom chat. Ya, ada konsekuensi, ada hukuman. Oke. Selanjutnya, jawabannya ini ya, Bapak Ibu. Ya, jawabannya seperti ini. Jadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Ya. Kemudian, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini adalah konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi.
Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini adalah hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Nah, selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak mesti menyakitkan. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Perbedaannya. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman cenderung kepada paksaan, sedangkan konsekuensi, ya dia stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya, hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena biasanya ketika dia dituntut untuk jujur, biasanya dia menyembunyikan kesalahannya karena takut untuk dihukum. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seperti ini. Restitusi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya setidaknya ada 9. Restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan sesuatu yang diharuskan, akan tetapi ini adalah suatu pilihan atau tawaran, bukan menjadi suatu paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke depan, ke dalam diri, ya, melihat ke dalam diri. Ya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kemudian yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter yang mau dimunculkan. Kemudian 8 adalah restitusi fokus pada solusi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya di sini pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini dikatakan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, di sini ada soal pemantik, soal yang bisa mungkin membuat wawasan kita terbuka. Yaitu yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya, Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Maksudnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm?
bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira nilai apa yang mau dimunculkan di dalamnya? Nilai-nilai kebajikan apa yang dimunculkan? Bisa direspon lewat chat atau langsung berbicara. Kira-kira nilai yang akan dimunculkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira nilai apa yang mau dimunculkan di sini? Di urutan kedua. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira nilainya di sini. Nah, nilai yang pertama, kenapa kita harus menggunakan helm, yaitu nilai keselamatan dan keamanan. Nilai yang dimunculkan adalah keselamatan. Kemudian yang kedua ini kesehatan dan keamanan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yaitu nilai yang mau dimunculkan adalah nilai kedisiplinan dan nilai tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, dari gambar ini terlihat peraturan kelas di dalam. Ternyata peraturan kelas ini dibungkus oleh keyakinan kelas. Jadi, ketika ada peraturan kelas, maka kita munculkan keyakinan kelas. Ya. Perbedaan daripada peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu aturan yang berlangsung selama proses pembelajaran. Nah, seperti itu yang kami pahami. Sedangkan peraturan kelas itu adalah peraturan secara keseluruhan, bukan hanya di dalam kelas tertentu, akan tetapi di semua kelas. Sedangkan keyakinan kelas ini tadi adalah proses yang kita yakini, yang kita sepakati selama proses pembelajaran, mulai dari awal sampai dari akhir. Nah, ketika ada keyakinan kelas, maka akan menjadi lingkungan sekolah kita itu menjadi positif. Selanjutnya sudah itu, ketika lingkungan kita positif, menjadi positif semua, baik semua, maka lahirlah, dibungkuslah dengan budaya positif. Baik, mungkin dari saya untuk sementara sudah selesai. Saya akan memberikan kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Adi Supriyadi, melanjutkan materi yang belum tuntas, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan